Selamat datang di DP Pratama Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang dua motor yang sama dengan fungsi atau penggunaan yang berbeda. Yang satu ini adalah bidilat dengan menggunakan smart key cara menghidupannya. Kalau untuk yang putih ini bit yang masih menggunakan kunci kontak biasa untuk penggunaannya. Kemarin ada yang tanya, Bang, untuk bit yang smart key dan pakai kunci kontak biasa lebih nyaman yang mana, lebih baik yang mana? Oke, sekarang kita akan bahas. Untuk bit yang menggunakan kunci kontak, mungkin untuk yang tidak biasa menggunakan smart key, pengoperasiannya itu akan lebih mudah ya teman-teman. Kalau untuk yang pakai smart key itu yang terbiasa mungkin lebih nyaman yang smart key karena tidak perlu pasang dan cabut kunci kontaknya. Terus ada yang tanya lagi, untuk keamanannya gimana Bang? Untuk keamanannya gimana Bang? Soalnya kan yang pakai smart key itu nggak ada alarmnya, yang pakai kunci kontak biasa itu ada alarmnya. Oke, kita bahas. Kalau untuk yang tipe kunci kontak biasa itu ada alarmnya ya teman-teman. Cara mengaktifkannya kita pun putar kunci on, off, seperti itu ya teman-teman. Jadi di speedonya langsung nyala indikator LED warna merah di speedometernya. Itu tandanya alarmnya sudah aktif. Cuman untuk pengaktifkannya kita nunggu sekitar 1 menit kalau nggak salah sampai indikator yang warna merah ini kedip-kedip ya teman-teman. Setelah indikator yang merah itu kedip-kedip, berarti alarmnya di motor Honda Beat ini sudah berfungsi. Sekalipun kontaknya kita cabut, itu juga tetap nunggu ya teman-teman. Oke, ini sudah berkedip ya teman-teman. Setelah 1 menit indikatornya akan berkedip seperti ini. Kalau sudah berkedip ini berarti berarti untuk alarmnya, sistem alarmnya sudah berfungsi. Alarm ini akan berbunyi kalau motor ini kena getaran, contohnya seperti ini. Alarmnya akan berbunyi seperti itu ya teman-teman. Cuman Bang, kalau bunyi seperti ini itu kira-kira boros apa enggak kaki? Itu enggak bakal boros karena alarmnya akan berhenti sendiri dalam waktu beberapa detik kalau motornya enggak digerakkan. Tapi kalau motornya digerakkan, dia akan bunyi terus menerus. Itu tandanya motornya ada yang gerakkan. Cara menonaktifkannya, kita cukup masukkan atau pasang kunci kontaknya, kita putar ke posisi on. Kalau sudah on, indikator alarmnya tidak akan aktif lagi ya teman-teman, selama kita putar kunci kontak ke posisi off 1 kali. Kalau kita putar cepat on off 2 kali seperti tadi, itu akan nyala alarmnya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk bit yang biasa ini yang pakai kunci kontak, saya rasa itu aman karena ada alarmnya. Terus kemarin ada yang tanya, Bang, terus untuk yang tipe smart key berarti itu nggak aman ya Bang? Kalau untuk yang smart key sekalipun nggak ada alarmnya, saya rasa itu aman karena untuk pengoperasiannya kita perlu sinyal dari remote ke motor. Contohnya seperti ini. Ntar saya matikan dulu. Oke, kita nyalakan remote-nya. Kalau sudah nyala, kita tekan knob lalu on kan. Nah, motor ini bisa di double starter. Cuman motor ini lagi nggak ada bensinnya ya teman-teman. Cuman saya praktekkan aja untuk sistem keamanannya. Ini bisa di double starter. Ya, bisa dinyalakan. Cuman waktu dimatikan on off 2 kali. 1 on 2, kita matikan 2 kali. Itu enggak ada indikator alarmnya yang nyala. Terus gimana Mas kalau misalkan motor kita taruh waktu parkir, nanti ada yang bawa, itu enggak ketahuan kalau enggak ada alarmnya. Kalau misalkan motor kita taruh, remote-nya pun enggak kita matikan. Nah, ini remote-nya masih nyala ya teman-teman. Saya taruh di sekitar lebih dari 2 meter. Remote-nya masih nyala. Saya taruh misalkan di sini sudah lebih dari sekitar lebih dari 2 meter dari motornya ya. Kalau misalkan lebih dari 2 meter, remote-nya di sana,
motornya di sini. Biasanya dinyalakan itu nggak bisa. Dinyalakan nggak bisa ya teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk yang tipe Smart Key, sekalipun remote-nya itu sekalipun alarmnya tidak ada, kalau remote-nya lebih dari 2 meter dari motornya bakalan aman. Kalaupun misalkan motor berhenti dalam keadaan nyala, nah kayak gini, misalkan dalam keadaan nyala, terus kita biasanya parkir di parkiran, berhenti di parkiran atau di mana, kita standar samping, motornya akan mati. Remote-nya kita bawa lebih dari 2 meter di motornya, misalkan beli di supermarket. Ini kondisinya motornya masih nyala, lampu-lampunya masih nyala, kondisi speedometer masih nyala. Seperti itu ya teman. Seperti itu ya teman-teman. Standar sampingnya kita naikkan. Nah, ini kondisi masih nyala teman-teman. Kondisi masih nyala. Nanti gimana Bang kalau lupa kayak gitu, bisa dicuri nggak? Motor ini biasanya nggak bisa hidup kalau yang sistem Smart Key, karena remote-nya jauh. Kita coba nyalakan double starter, nggak bisa. Itu ada tanda kedipan Smart Key ya di speedonya. Nah, ada kedip-kedip Smart Key saat kita double starter ya teman-teman. Bisa kelihatan ya. Itu tandanya motornya nggak bisa nyala karena ada gangguan sinyal dari remote ke motornya. Gangguan sinyalnya ini karena remote-nya terlalu jauh, jadi motornya nggak bisa dinyalakan, sekalipun di kelistrikannya itu masih nyala semua dan knopnya masih on ya teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk kalian yang pakai Smart Key, sekalipun motornya nggak ada alarmnya, saya rasa motornya itu masih aman dari pencurian, karena untuk menyalakannya kita perlu sinyal dari remote ke motor ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin ditanyakan sama teman-teman ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.